Yo guys, selamat datang di tempat paling jujur, podcast paling santai, tapi masih bisa dinilai UAS. Kita anak Ilkom lagi duduk santai, jawab Q&A yang isinya segala hal yang mungkin belum sempat diomongin. Tentang kuliah, tentang cinta, tugas, sampai hal-hal absurd yang cuma bisa dirasain mahasiswa. Di sela deadline yang datang kayak kereta, kami cuma anak Ilkom yang pengen cerita. Ini Q&A dari kami untuk kamu yang penasaran, santai aja. Yuk kita mulai. Pertanyaan pertama, mana nih? Kapan terakhir kali kamu merasa, wah, ternyata aku bisa juga ya? Ketika lagi buat konten. Kemarin itu kami disuruh dosen untuk membuat tugas. Tugasnya tuh per kelompok, membuat konten sekreatif mungkin. Di situ saya men-challenge diri saya sendiri untuk mengambil alih sebagai editing. Sebenarnya saya ragu-ragu, takut video yang saya edit ini nggak maksimal. Tetapi setelah saya mengulik tentang bagaimana cara mengedit yang bagus, di situ saya mulai enjoy mengedit video tersebut secara perlahan-lahan. Dan ketika videonya sudah selesai, terus saya upload ke sosmed, saya mendapat feedback positif dari teman-teman saya. Semenjak itu, editing jadi favorit saya. Tugas kedepannya tentang membuat konten, saya bersedia untuk jadi editor. Ada satu momen di mana waktu itu masih semester 1 ya, satu mata kuliah ini dulunya tuh tiap masuk selalu barengan sama senior, kasih tugas sama dosen kan, disuruh debat antara semester 1 dengan 3. Bayangkan semester awal belum banyak tahu hal, udah gitu belum ada keberanian untuk ngomong juga. Tugas debat tentang politik pula. Beruntungnya banget di semester 1 itu kami ada 3 orang terpilih nih yang bakal maju untuk debat. Walaupun jauh-jauh hari itu saya sudah ada persiapan sih ya, penguasaan materi juga ya, lumayan sebelum detik-detik mau mulai. Waktu itu bener-bener grogi, khawatir, takut, itu semua ada. Apalagi ini baru masuk udah disuruh debat sama abang kakak senior. Bayangkan paniknya itu. Ternyata ke expertnya itu pas sudah mau debat itu, saya bisa argumen dari abang dan kakak senior itu saya jawab semuanya. Dan paling senang juga ada feedback dari dosen, wah ini masih semester 1 tapi udah bisa nih gitu. Setelah debat itu selesai, dari situlah ternyata saya bisa guys, tapi dengan syarat harus belajar dan harus ada persiapannya juga. Setiap kali aku buat konten, aku kebagian atau aku bertanggung jawab edit video. Setelah selesai ngedit video dengan resolusi yang bagus, cuma bermodalkan handphone, alat-alatnya minim lah. Terus kita bisa buat video itu terlihat bagus, komunikasi tersampaikan, cakep. Sebenarnya di situ aku merasa kayak ternyata aku bisa gitu. Ada juga nih bakat otodidak, ternyata bisa ya, ternyata dia dilatih aja. Sebutkan satu kebiasaan teman sekelas yang bikin kamu pengen cabut, cocok nih. Lagi fokus-fokusnya ngebahas suatu topik nih ya, diskusi itu udah kayak ilmiah banget lah pokoknya. Nanti di pertengahan diskusi itu entah ada aja tuh nanti teman yang nyelonong bawa topik yang di luar konteks, yang aturannya tadi kita bahas topik A, dianya memunculkan topik yang Z, A ke Z, bener-bener nggak nyambung banget. Jadinya konsentrasi kita jadi buyar, fokus kita juga jadi hilang, dan akhirnya ya bikin kesal karena kita harus ngulang lagi tuh topik pembahasannya. Kita harus ngulang lagi untuk mencarikan suasana komunikasi kita biar topik yang mau kita bahas itu ya nyambung lagi seperti dari awal gitu. Jadi kayak bikin kesel banget sih. Serasa kayak langsung mau leave meeting aja karena kayak ngerasa juga buang-buang waktu sih. Momen paling chaos di kelas atau pas presentasi, cerita dong. Itu udah pasti kalau hari ini tugasnya kita kerjain mepet deadline ya, hari ini kumpul, hari ini kita kerjain, terus kita masuk beberapa mata kuliah, tapi mata kuliah yang ini kumpul dan presentasi, sementara mata kuliah selanjutnya itu harus ujian. Bayangin udah nggak tidur
kadang aku bukan semalaman lagi, kadang 2 malam kayak gitu kan. Nyampe lemes, capek, tapi harus ujian lagi. Gimana tuh? Ambiar. Presentasiku kurang, ujianku rasanya kurang, ya biarpun gak langsung lihat kan berapa nilai kita, dikduk dong. Itu kayak momen paling chaos aja lah. Kalau ilkom itu makanan, rasanya kayak apa? Buah salak. Tiap salak itu beda-beda rasanya. Ada yang manis, garing, ada yang pahit asem. Rasanya bener-bener kayak buah salak sih, karena kan komunikasi. Kapan bagus, kapan bisa alot, pembicaraan kita itu kita nggak tahu, tapi ya gitu, semua kita nikmatin. Ilmu komunikasi emang perlu mental kuat lah, kan cuma ngomong doang. Harus bisa kuat mental guys, karena kita sebagai anak ilmu komunikasi itu bukan hanya belajar ngomong doang, bukan juga hanya belajar yang penting kita bisa ngomong, kita bisa ucapkan apa yang kita ucapkan. Enggak sama sekali, bukan seperti itu. Jadi kita itu sebagai anak ilmu komunikasi itu juga harus benar-benar punya skill. Kita itu benar-benar harus ada ilmunya, bagaimana cara berkomunikasi yang benar. Belum lagi kalau misalnya kita itu disuruh untuk wawancara, dan kita harus mencari narasumber kita yang benar-benar serius untuk menjawab pertanyaan kita itu. Dan itu benar-benar suatu tantangan banget guys. Kalau misalnya kita ditolong narasumber, kita harus sabar. Belum lagi kalau misalnya kita tiba-tiba disuruh jadi MC, padahal kita nggak ada persiapan apa-apa. Ya harus bisa, karena orang-orang mikir kita itu anak ilmu komunikasi, sudah belajar. Jadi di saat ada situasi di mana kita itu tiba-tiba diminta jadi ini, kita harus bisa siap. Jadi anak ilmu komunikasi itu harus bisa kuat mental juga. Di situasi apa kamu ngerasa terjebak? Dari mana sih datangnya ide? Aku paling benci kalau itu tiba-tiba lewatnya jam 2 malam. Karena itu waktunya tidur. Di situ waktunya tidur, di situ otak aku tiba-tiba baru keluar. Baru bekerja. Kata yang menggambarkan komunikasi. Kreatif. Gaya. Kunci. Penyambung. Sosial. Ilmu komunikasi itu kayak koneksi kan, koneksinya harus menyebar kemana-mana. Last but not least, Jadi anak ilkom itu katanya cuma ngomong, padahal mikir, ngerasa, nahan emosi tiap minggu juga kerjaan kita. Thank you buat kalian-kalian yang udah ngikutin Q&A random kita kali ini. Kalau kalian ngerasa, gue banget nih, ya udah, selamat, kamu nggak sendiri tahu. Sampai jumpa di edisi Chaos berikutnya. Jangan lupa isi absen biar nggak kena tegur dosen. Bye bye.